Di setiap sudut-sudut atau yang dikelilingi oleh Gunung Lawu di antara beberapa kabupaten ya, antara Ngawi, Karanganyar, Magetan, bahkan sampai ke Wonogiri, itu terdapat banyaknya situs-situs atau peninggalan-peninggalan sejarah. Rahayu, salam jumpa buat semua pemirsa Lampa Jagat. Masih bertemu dengan saya, Cak Gondrong. Ini saya sudah berada di pemakaman atau situs Pangger. Nah, itu tepatnya berada di Panean. Nah, ingin mengetahui banyaknya tempat yang berada di sini. Itu tempat apa sih? Apakah merupakan kompleks candi ya, ataupun pemakaman. Nah, soalnya ada ini ya, ini saya berdiri ini udah berada di depan saya ini terdapat dua rapala, yaitu dimana arca dua rapala yang terpotong tinggal ukuran badan ke bawah, jadi bagian ke atasnya udah nggak ada. Nah, yang di sebelah kiri saya itu terdapat sebuah ompak dan ada juga balok-balok batu. Nah, ini yang membuat pertanyaan, tempat apakah sebenarnya di sini itu? Nah, ayo ikutin perjalanan saya menuju ke atas. Pemirsa, dari pertama perjalanan naik tadi ini terdapat ya seperti gapura ya, pintu masuk. Yang tadi depannya terdapat juga satu buah arca dua rapala yang sudah tidak utuh ininya perbentukannya. Selain arca dua rapala juga terdapat satu umpak yang bersanding bersama arca dua rapala. Nah, ini merupakan gapura pintu masuk. Nah, ini merupakan altar pertama. Altar pertama. Nah, melihat dari tumpukan-tumpukan yang disusun seperti gapura ini kalau menurut saya itu merupakan balok-balok batu andesit purbakala ya, di era-era kerajaan, pembuatan candi. Ini sepertinya ya susunan batu-batu candi. Nah, tapi tempat ini sendiri oleh masyarakat sekitar itu dikenal dengan sebutan Pasarean. Jadi lebih dikenal secara ini ya, masyarakat itu Pasarean. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya, kalau ada Pasarean, ya mungkin Pasarean dari siapa itu? Mungkin yang berada di sini. Itu yang menjadi PR buat kita semua. Kalaupun ini Pasarean, kalau secara umumnya kan Pasarean seperti
halnya dengan pemakaman. Nah, pemakaman siapa kan itu? Ya ini ya pelajaran-pelajaran sejarah yang perlu kita pelajari dalam perjalanan. Nah ini seperti contoh pemirsa. Biasanya kalau di candi, mulai pintu masuk candi itu terdapat, kalau daerah pelataran ya, pelataran utama itu terdapat dua. Nah ini satu, mungkin yang satunya sebelah kanan saya yang sudah ada bangunannya, yaitu biasanya tengah dari altar atau apapun kotak itu, tengahnya biasanya terdapat sebuah jalan lagi untuk menuju ke atas. Nah, ini juga terdapat beberapa umpak. Nah, umpak itu berfungsi sebagai ini ya, landasan tiang. Ini batu-batu candi. Cuma karena sini tempatnya cuacanya dingin, kadang panas juga, memang daerah pegunungan, jadi hal seperti ini tumbuh banyak lumut. Nah, ini dari sini saya juga akan mau naik ke atas. Pemirsa, di depan saya ini merupakan peninggalan atau situs bersejarah yang berada di sini. Ini lebih dikenal masyarakat yang saya sebutkan tadi, yaitu Pasarean Pangger. Ini tempatnya. Ini atas, tapi bukan yang paling atas. Soalnya di atasnya ini lagi itu terdapat seperti ini ya. Satu taraf lagi dan atasnya itu agak lebar lagi. Mungkin yang paling puncak di sini. Nah, tempatnya ini sendiri itu berada di lereng bukitan Gunung Lawu. Ya seperti biasanya ya. Kalau menyebut nama Gunung Lawu, di setiap sudut-sudut atau yang dikelilingi oleh Gunung Lawu, di antara beberapa kabupaten ya, antara Ngawi, Karanganyar, Magetan, bahkan sampai ke Wonogiri, itu terdapat banyaknya situs-situs atau peninggalan-peninggalan sejarah di era-era kerajaan, entah itu dari kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Brawijaya, dan ada lagi beberapa peninggalan-peninggalan dari era Raja Airlangga. Tapi kebanyakan yang terdapat di sekitaran Gunung Lawu itu peninggalan era-era Majapahit, seperti yang di sini sendiri. Kalau menurut saya emang di sini itu ini ya, seperti kompleks candi ataupun digunakan dulunya entah kompleks buat peribadatan atau apa. Tapi emang minimnya sejarah yang terdapat di sini ya, mungkin dari penelitian secara ini ya, secara ilmiah ataupun secara arkeologi secara berkelanjutan ini belum ini ya, dilanjutkan secara menerus. Jadi sejak mungkin penemuan tentang situs ini itu banyak kendala-kendala. Jadi ya di era Majapahit, era entah itu akhir kejayaan Majapahit ataupun gimana, karena minimnya sejarah, jadi ya tidak banyak yang saya sampaikan juga. Tapi paling enggak
inilah sejarah yang perlu kita uri-uri. Tapi menurut sejarah-sejarah yang saya baca tentang tempat ini, itu kemungkinan di era 15 di 15 Masehi. 14, 15 sampai 16. Jadi memang tempatnya ini sendiri kalau bertaraf itu, kalau di daerah sisi barat Gunung Lawu itu seperti halnya di Candi Ceto, Sukuh, dan Ketek. Sama, tempatnya berada di ketinggian semua. Dan ini itu terdapat batu. Jadi entah itu dulunya batu apa. Itu panjang, tebal sekitar 20 cm. Panjang sekitar 60 sampai 70 cm. Nah, lebarnya antara 30 cm. Itu terdapat dua. Yang satunya agak pendek-pendek, yaitu seperti batu-batu ini ya. Entah dulunya bekas bertapa atau apa, mungkin yang jadi sekarang jadi tempat patilasan. Dari sini saya langsung menuju yang paling atas. Pemirsa, seperti ini merupakan batu balok. Batu balok itu yang biasa terdapat di banyak beberapa candi ya. Itu pasti terdapat banyaknya batu-batu balok seperti ini. Ya, inilah PR. Tempat apakah ini? Tapi di sini sendiri itu merupakan tempat yang sakral, atau tempat bagi masyarakat sekitar itu kalau di bulan-bulan tertentu itu tempat ini juga ini ya sebagai tujuan karena tempatnya memang berada di atas. Jadi untuk mendekatkan diri berdoa kepada Yang Maha Kuasa itu berada di ketinggian, dan tempat ini juga sebagai rasa syukur masyarakat. Jadi bersih desa ataupun ini ya ungkapan sebagai terima kasihnya kepada Sang Maha Pencipta. Di sini ya di bulan-bulan tertentu itu ada tradisi budaya juga di sini. Ya seperti bersih desa ataupun sebagainya. Itu tempatnya di sini. Nah, tidak jauh dari sini itu juga terdapat tempat lagi, yaitu lebih dikenal dengan situs Kodok. Nah, ntar sehabis dari sini saya insya Allah akan langsung menuju ke situs Kodok. Ada keterkaitan apa dengan tempat yang berada di sini? Saya langsung ke atas. Pemirsa, tempat di mana saya berdiri ini tempat yang paling atas. Jadi sana itu terlihat kan masih runggur karena emang tempat ini masih benar-benar alami. Masih alami dalam arti itu belum tersentuh oleh ekskavasi ataupun pembangunan. Jadi emang benar-benar masih alami tempatnya ini. Nah, ini saya sudah berada di paling atas, yang tepat berada di atasnya pasarean. Jadi naik ya paling enggak tingginya sekitar 2-3 meter dari pasarean Pangger. Nah, mungkin
buat bagi pengunjung ataupun pelaku-pelaku spiritual, biasanya kalau mendatangi tempat ini, yaitu tujuan utamanya berada di Pasarian yang saya sebelum naik ke sini tadi. Itu kan ada tempat biasanya buat naruh dupa atau sesaji. Itu biasanya pelaku-pelaku spiritual itu tempat di mana dia melakukan spiritualnya itu di situ. Ya mungkin kalau ada beberapa orang, kalau di situ udah terdapat seseorang, pasti yang belakangan datang yang akan melakukan spiritual juga, itu pasti juga akan mencari tempat yang dia anggap tempat itu aman, nyaman, dan bisa membuat konsentrasinya itu tenang. Tapi di sini tidak terlihat terdapat apa-apa, kosong. Ya mungkin karena runggutnya semak-semak ya. Ya, inilah perjalanan saya di yang lebih dikenal Pasarian Pangger. Nah, apa sih Pasarian Pangger? Apakah tempat ini dulu merupakan candi? Nah, ya semoga buat ini ya semua pemirsa Lapa Jagat, semoga kedepannya tempat ini ada penelitian lebih lanjut lagi. Jadi tempat-tempat sejarah seperti ini itu bisa kita pelajari sejarahnya, lebih terungkap lagi tentang peninggalan-peninggalan ibarat era Majapahit. Ibaratkan tempat ini sebagai apa, jadi seperti itu. Nah, semoga dalam perjalanan saya ini ada manfaat, ada pelajaran yang bisa dipelajari. Ya, buat semua Lapa Jagat, tetap jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan saya di Lapa Jagat.